Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mencoba eh, mempelajari bagaimana membuat satu media presentasi. Kita menggunakan video script yang online, yang kita akan gunakan xplay.com. Dan gimana sih kita mengawalinya membuat satu produk video pembelajarannya. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita siapkan dulu materinya. Saat ini saya nggak akan mengambil dari materi yang dasarnya. Saya ngambil modul, dari modul kemudian saya letakkan saya bikin storyline-nya. Saya tidak menggunakan itu, tapi saya akan menggunakan media presentasi lainnya yang sudah saya bikin. Nah, kebetulan saya sudah buat dalam bentuk PowerPoint yang saya yakin Bapak Ibu sudah pernah menggunakannya. Oke, ini saya sudah punya beberapa file seperti ini, atau saya sudah membuat media presentasinya seperti ini. Nah, gimana saya harus menambahkannya di video script saya? Pertama yang harus saya lakukan, saya akan masuk di Splay ini. Ini saya kembalikan dulu. Saya akan buat dari awal. Oke, saya mulai dari sini. Bapak Ibu tinggal login aja. Ikuti aja petunjuknya untuk proses loginnya. Kemudian klik start blank. Oke, klik start blank akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sambil nunggunya kita akan masuk di sini ke PowerPoint yang sudah saya bikin. Nah, nanti intinya saya akan mau menampilkan ini. Saya akan menampilkan ini di PowerPoint saya atau di video script saya. Saya akan buat tulisan komputer akuntansi, nama saya, kemudian beberapa logo ini. Yang saya lakukan adalah pertama saya klik ini dulu. Klik ini, drag, pilih teks. Karena kebetulan saya akan mau bikin teks. Oke, saya gunakan yang fontnya, saya gunakan yang ini. Oke, gunakan yang ini. Ntar saya ulangi lagi, teks. Oke, saya klik teksnya. Oke, di sini. Nah, di sini ada komputer akuntansi. Saya cukup kopikan aja di blok dulu. Kemudian di sini tinggal di paste. Oke. Oke. Kalau kurang lebar ini kebesaran dikecilkan aja. Oke, kita kecilkan ini. Ini saya drag drop seperti ini. Kemudian saya letakkan di sini. Komputer akuntansi seperti ini. Oke. Selanjutnya saya akan tambahkan. Sebelum saya ubah ini, saya cek durasinya. Oke, 3 detik. Saya bikin 2 detik aja. Oke, kemudian saya tambahkan lagi ini teks. Ini juga saya copy. Kemudian di sini saya tambahkan teks. Fontnya saya ganti, saya gunakan ini. Kemudian saya tambahkan sini. Oke, ini saya kecilkan. Ini sorry. Saya kecilkan, saya tarik.
gini. Oke, di sini kalau ini saya mau besarkan, tarik aja. Ini saya besarkan dulu 40. Sorry, maaf. Ini seharusnya karena emang ini data maksimalnya itu saya jadikan 24 seperti ini. Yang seharusnya saya kecilkan tuh yang ini, bukan saya besarkan malahan. Ini yang saya harus kecilkan. Saya jadikan 12. Oke, tampilannya saya besarkan. Nah, gini. Oke, ini saya letakkan di sini. Oke, ini saya tambahin lagi jadi 20. Oke, seharusnya gitu. Kalau misalnya nggak bisa lebih besar ya dikecilkan aja. Ini hanya untuk menampilkan, membesarkan dan menampilkan layarnya aja. Oke. Oke, sudah. Kemudian saya tambahkan gambarnya. Nah, gimana saya bisa ngambil gambar ini? Tanpa saya harus nyari lagi gambarnya. Gambar aslinya gitu. Yang saya bisa lakukan adalah tinggal di sini klik kanan aja, klik kanan, save picture, kemudian yakinkan ini dalam bentuk PNG. Jangan GIF, jangan JPEG, jangan TIFF, tapi pakai GIF. Oke ya, pakai GIF. Saya letakkan di F. Saya kasih nama gambar 1. Oke, save. Oke. Ini ya. Kemudian yang ini saya sekalian ya, saya save picture. Oke, ini PNG gambar 2. Oke. Ini juga klik kanan, save picture. Ini PNG gambar 3. Oke. Kalau sudah saya tambahkan, saya sudah convert gambarnya, berarti saya sudah punya gambar, file gambar yang siap saya upload di S-Play-nya. Oke, di sini nanti tinggal klik picture. Nah, kita ambil lagi, kita unggah, pilih gambarnya. Sebenarnya kita bisa drag drop sih, kita tarik aja dari bawah sini. Tapi saya ingin yang satu-satu aja, biar Bapak Ibu tidak kesulitan untuk mengambilnya. Oke, ya ini gambar 1. Oke, saya unggah lagi. Atau gini, kita coba yang model drag drop-nya. Oke, biasanya saya kecilkan dulu Windows Explorer-nya. Ini saya sudah berada di F. Oke, gambar 1. Nah, tinggal gambar 2, gambar 3 kan yang belum saya upload. Nah, ini saya drag drop, saya tarik, saya lepas di sini. Oke, tinggal unggah berkas. Oke, sudah. Saya sudah menambahkan 3 gambar. 4 gambar sih sebenarnya, tadi saya sudah mencoba equation. Oke, kalau sudah, kita lihat di gambarnya yang tadi urutannya kan ini dulu, foto saya, kemudian gambar logo SMA, logo akuntansinya. Berarti ini dulu saya tambahkan, nunggu prosesnya. Oke, ini sudah ditambahkan di sini. Kalau mau dibesarkan tinggal dibesarkan saja. Oke. Oke, seperti ini. Kemudian saya insert picture lagi ini. Oke, nunggu. Memang ada beberapa sedikit kelemahannya kalau Bapak Ibu tahu, ketika kita ngambil gambarnya dari PowerPoint, kalau gambarnya memang
resolusinya kecil ya nanti hasilnya juga kecil. Oke, kemudian ini oke, saya besarkan dulu. Oke, saya letakkan di sini. Oke. Oke, saya sudah punya gambar seperti ini. Nah, kita akan coba sekarang jalankan. Kita jalankan. Oke, saya klik ini. Oke, kita nunggu prosesnya. Bentar, kok lambat. Mohon bersabar karena memang akses internetnya kelihatannya sedang lambat. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nah, kita lihat tadi gambarnya kan munculnya satu-satu. Ini munculnya satu-satu. Nah, gimana supaya munculnya tidak satu-satu? Ntar ini 3 detik, ini 3 detik juga, ini 3 detik. Ini saya ganti menjadi 2 detik aja. 2 detik. Ini saya jadi 2 detik, ini juga jadi 2 detik. 2 detik. Ini saya jadikan 2 detik. Ini saya jadikan 2 detik. Oke. Sekarang seperti ini. Nah, kalau barusan kita coba prosesnya kan dia gambar yang muncul itu satu-satu. Kita lihat. Ini kebetulan akses internet saya rada lambat sehingga ada jeda ini. Oke, bentar. Ini masalahnya akses internetnya yang rada lambat. Ini saya nggak bisa ngakalin ini. Oke. Nanti bisa dicoba di komputer Bapak Ibu. Sekarang barusan ketika kita ngakses satu-satu seperti ini, aksesnya kan sendiri-sendiri. Kita pinginnya ini jadi satu tampilan. Maka yang harus saya lakukan adalah saya blok. Ini saya klik pakai shift ditahan atau saya klik bareng kontrol juga nggak apa-apa. Sorry, shift atau kontrol sama aja sih sebenarnya. Kalau ini pakai shift ditahan, diklik aja. Oke, kemudian ini kan sudah jadi satu, sudah terblok seperti ini. Kemudian kita grouping. Nah, di sini kita lihat, ini sudah ada pilihan grup. Klik aja grup. Oke. Kita klik grup atau kontrol G. Oke, ini sudah jadi grup. Tapi ketika kita punya grup ini jadi satu semuanya. Ini kita lihat jadi satu semuanya. Nih, kita lihat ini sekarang jadi satu. Padahal kita mengendakinya ya gantian satu-satu, komputer akuntansi dulu dan sebagainya. Nah, karena tadi sudah jadi satu, maka ini sudah jadi dua second ini. 2 second semua. Nah, supaya jadi satu urutan, maka yang harus kita lakukan adalah elemen grup ini kita ganti. Kalau kita punya 1, 2, 3, 4, 5, kalau kita ingin 2 detik, kalau kita ingin 2 DTN, 2 detik dari 5 itu berarti 2 kali 5 10. Berarti kita nyiapkan 10 detik. Di sini kita siapkan 10 detik. Saya tambahin dari 12 detik. Oke, berarti nanti
durasinya jadi 12 detik. Kita mulai dari tulisan komputer ini. Oke, kita mulai tulisan ini. Kemudian tulisan nama saya itu saya pindahkan di sini. Kemudian gambar bawah logo. Kemudian foto saya. Kemudian drawing satunya lagi. Nah, ini kan masih ada jeda, ditambahin gini deh. Karena kita sudah disiapin 12 detik. Nah, kalau ini pingin kita ganti ya kita ganti aja 11 detik. Nah, ini sampai 11 detik ini sampai sini. Atau kalau kita ganti 10 detik. Udah 10 detik, ya pas deh ya. Oke, kalau sudah ya tinggal kita render aja nanti. Nah, satu lagi ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya itu tidak dalam bentuk gambar? Misal saya punya dalam bentuk tabel seperti ini, sama aja sih sebenarnya kalau seperti ini. Jawabannya, kalau misalnya ini dalam bentuk equation seperti ini, saya besarkan dulu equationnya. Saya sarankan besarkan gambarnya, baru dijadikan image. Jangan image standar gini kemudian jadi atau dalam bentuk standar ini jadikan image, karena konsekuensi gambarnya nanti ukurannya segini, nggak besar. Padahal gambar itu bagusnya itu dikecilkan, jangan sampai gambar dibesarkan. Karena kalau satu gambar dibesarkan dari ukuran standarnya itu biasanya pecah. Tapi satu gambar itu dikecilkan, itu biasanya nggak akan pecah. Oke, maka ini di font-fontnya ini saya gedekan dulu. Ini saya gedekan dulu. Oke, seperti ini. Kalau sudah besar, kalau sudah besar seperti ini, baru kita save ke baru kita save image. Nah, ini kok nggak ada pilihan save image-nya. Ntar nunggu prosesnya. Ntar saya blok aja. Nih, ada save image. Save image. Nah, misal saya kasih nama matematika. Oke. Saya sudah punya file matematika. Kita cek aja di bawah sini. Ada nggak file matematika? Matematika di F. Nah, ini file matematikanya. Saya preview. Oke, ini saya sudah file matematika. Dan kelebihannya nanti file matematika ini sudah file matematika dalam artian PNG. PNG itu kalau saya import seperti ini, nah ini ya, itu udah tidak lagi dalam bentuk kotak. Nih kalau ini saya letakkan di depannya sini nih, kita lihat saya letakkan di depannya. Di depannya gambar yang lain itu dia nggak jadi kotak gitu loh. Nih, dia memang benar-benar kayak tulisan gitu. Oke. Sama juga kalau yang dalam bentuk tabel. Tadi ada gimana kalau dalam bentuk tabel ya? Dalam bentuk tabel sama juga, tinggal diklik kanan, tinggal save as picture, sorry. Pilih PNG, tabel. Oke. Oke, saya tambahkan gambar, saya unggah. Saya pilih gambarnya. Tabel PNG. Oke.
Oke, ini saya sudah tambahkan, klik unggah. Nah, ini saya sudah punya gambar tabel. Sama saja seperti ketika kita menggunakan equation tadi. Hasilnya juga dia kalau kita tambahkan di video script kita, lebih bagus nanti hasilnya. Oke, kalau ini sudah selesai, taruhlah misalnya tampilannya akan seperti ini. Oke, saya klik save and exit. Oke, kemudian bentar, keliru. Seharusnya bukan saya, nggak saya exit dulu, seharusnya saya render dulu. Oke, ini sudah saya jadikan seperti ini, kemudian tinggal klik export aja. Export saya jadikan file PDF, file gambar. Saya cantik kasih nama tugas 1 misalnya. Saya biarkan ini public. Oke, saya klik export. Kalau kita menggunakan display, asal akses kecepatannya bagus, akses internetnya bagus, prosesnya nggak akan lama sebenarnya. 5 menit sebenarnya jadi, asal library yang akan kita tambahkan di produk display kita itu sudah jadi, atau di produk video display kita, video script kita itu sudah ready. Tadi proses yang rada lama itu karena saya harus convert dulu dari apa istilahnya, dari PowerPoint-nya. Oke, tinggal saya watch. Ya sudah jadi. Ini tadi ada proses jeda ketika saya melakukannya menggunakan. Nah, ini kita lihat. Ini ada posisi yang salah tadi yang saya meletakkannya. Untuk yang dua, untuk yang equation sama tabelnya. Oke, kalau sudah, udah tinggal ini. Kalau Bapak Ibu pengen share linknya, ini tinggal share aja linknya. Ini tinggal share. Oke, tinggal saya share gini aja. Udah tinggal saya kopikan ini, saya letakkan di sini misalnya. Oke, di sini, atau kalau enggak saya bisa download. Ya, kita bisa download ini. Nah, ini sudah jadi file MPEG-3. Memang salah satu kelebihannya kita menggunakan display adalah kita sih sebenarnya nggak usah download, nggak bisa upload. Kalau kita menggunakan video script standar, Bapak Ibu harus menguploadnya, begitu jadi file video kita upload. Kalau ini nggak perlu, kita sudah begitu selesai export udah jadi filenya, dan file ini tinggal kita share aja ke seseorang atau anak-anak didik kita supaya bisa melihatnya. Oke, saya kira itu dulu di sesi ini, gimana mencoba untuk membuat video pembelajarannya dari materi yang sudah kita bikin dengan PDF. Tidak banyak sih yang nanti saya jelaskan, karena nanti kalau terlalu panjang jadi boring aja nanti Bapak Ibu memahami dari materinya. Oke, yang perlu digarisbawahi, jika untuk menggunakan video script, usahakan hasil akhirnya jangan lebih dari 5 menit, karena kalau biasanya lebih dari 5 menit biasa renderannya
cukup lama dan saya tidak menyarankan lebih dari 5 menit. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.